sabar atuh Kang. Akang marah-marah gitu juga tidak akan bikin motornya hidup lagi kan? Ah, usah nasihatin suami kamu. Maaf Kang, Rasi teh cuma ingin Akang kembali seperti dulu. Akang yang penyabar, murah senyum, dan juga selalu bersyukur. Akang yang dulu teh tidak pernah mendahulukan amarah. Aku tahu arah pembicaraan kamu kemana. Kau pengen Akang kayak dulu kan? Jadi manajer, nggak kayak sekarang jadi penjaga gudang. Astagfirullahaladzim. Rasi tidak pernah berpikir begitu, Kang. Ah! Assalamualaikum, Pak. Salam, apaan? Saya mau menawarkan jasa, Pak. Saya tukang pijat keliling. Barangkali Bapak mau saya pijat. Pagi-pagi nawarin gue mijit. Kata gue lagi pusing. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apunten ya, Kang. Maafin suami saya. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa Kang Bahar teh berubah jadi pemarah begini? Nah, ini namanya batu pancawarna Garut, Pak. Kalau yang ini nih, ini ijo lumut. Batu Garut juga, Pak. Kalau batu kacang hijau ada nggak, Met? Mana emang ngaco? Oh, bang. Kirain ada batu kacang hijau. Kang, itu berjalan kaki, Kang. Motornya mana? Kok Kang? Ini di rumah cuciin atuh sekalian. Ya, cuman nggak bisa hari ini, Kang. Kenapa? Besok aja, soalnya saya mau ke Bumbulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Kang. Anak saya, si Eis, mau masuk SMA, Kang. Terus? Kok tanya sama Kang Bahar? Kan yang mau masuk SMA anak kamu. Saya Oh, dia mau nagih hutang sama gue ya kan? Nggak tahu siapa gue? Hah? Maaf, Hah? Oh, berani ya? Hah? Ampun. Ini teh helm kesayangannya Kang Bahar. Kalau lecet Kang Bahar teh pasti ngamuk. Itu. Kang Bahar ngamuk. Hah? Di mana tuh, Kang? Di sana teh. Ya sebelah sana tuh. Ayo. Lu nggak lihat lu? Mau nagih sama siapa? Hah? Hah? Istighfar, Kang. Apa lo Istighfar, Kang. Kasihan Kang Yoyo, Kang. Mau jadi ustad lu? Hah? Mau jadi ustad lu? Enggak, Kang. Ampun, Kang. Ampun, Kang. Tuh, Kang. Istighfar, Kang. Apa nih perempuan Istighfar. ikut-ikutan? Pulang. Pulang! Iya Kang, saya pulang. Tapi saya mohon Kang berhenti. Sudah cukup atuh Kang. Nah! Mamang teh tidak apa-apa, Mang. maafkan Mamang, Neng Rasi. Mamang yang salah. Sudah berani-beraninya Mamang menagih hutang sama Kang Bahar. Hutang? Ya, Neng. Waktu Kang Bahar dipecat dari perusahaannya dulu, Kang Bahar teh pernah pinjam uang sama saya. Katanya sih buat ke Jakarta mau nyari kerja. Sekarang saya butuh uang itu untuk anak saya. Punten ya, Mang. Kalau begitu, berapa hutangnya Kang Bahar? Insya Allah biar saya yang bayar. Seingat Teteh sih, Bahar nggak begini dulu ya. Tapi kenapa sekarang dia jadi seperti ini ya sih? Kang Bahar teh mulai berubah semenjak Rasi keguguran untuk kedua kalinya. Kang Bahar bahkan dipecat dari posisinya sebagai manajer di perusahaan Tama pun. Gara-gara kamu nggak datang, kerjaan banyak yang berantakan. Maaf, Pak. Saya harus ngurus istri saya keguguran. Keguguran kok sering banget. Kayak hobi. Hobi itu batu akik, kucing, anjing. Bikin alasan yang lain. Pindah rumah, kebanjiran. Selalu saja keguguran. Iya, Teteh juga pernah dengar cerita itu. Tapi sih, seandainya Bahar menjadikan sholat dan sabar sebagai pondasi hidupnya, semuanya nggak akan seperti ini. Oh iya sih,
Teteh minta maaf ya. Teteh nggak bisa membeli cincin warisan ibu kamu itu. Teteh nggak ada uang. Tenan naon atuh teh. Biar nanti Rasi cari solusi lain. Sebaiknya cincin warisan ibu kamu itu jangan dijual. Sayang. Pak Bahar, maaf Pak, Akang ini mau melamar kerja Pak, tapi ternyata Akang ini tukang pijat Pak. Ya kebetulan lehernya sedikit sakit Pak, makanya saya coba Akang ini suruh pijit saya dulu Pak. Ini bukan yang tadi pagi datang ke rumah saya nawarin mijit. Iya Pak. Ras, Iya Pak. yang kejebak modus orang. Tadi pagi dia nawarin mijit ke saya, sekarang minta kerjaan. Suruh keluar. Siap Pak. Nah, ya Kang, keluar Kang. Mari Pak. Assalamualaikum. Salam. Kang Bahar. Ngapain sih? Iya, emangnya kenapa sih, A? Lagian gudang ini kan gudang perusahaan papa aku. Dan aku lagi kangen banget sama kepala gudangnya yang ganteng. Sah aja kau. Ikut aku yuk. Mana? Iya udah, A, pokoknya tenang aja. Di sini nggak ada akan yang berani marahin A. Ya, ayo. Ini bukannya... Iya, A. Ini tempat kita pacaran waktu SMA dulu. Dan papa sengaja beliin tempat ini buat Citra sebagai ulang tahun Citra. Dan kalau Abahar mau menceraikan Rasi dan menikahi Citra, seluruh tempat ini akan Citra kasih ke AA. Dan biar AA yang kelola. Gimana? Walaupun ini Akang masih bujangan, emang papa kamu seneng punya menantu kerjaannya cuma jadi kepala gudang. Bisa jadi nggak seneng sih, A. Tapi papa akan lebih nggak seneng kalau ngeliat anaknya nggak bahagia. Dan papa akan segera tahu kalau Abahar lah yang bisa bikin anaknya bahagia. Ini uangnya ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu. Insya Allah kalau saya teh sudah punya uang, saya akan tebus kembali cincinnya. Udah, gak perlu lah. Nah, udah juga ngomongnya kayak gini. Kalau udah dapet duit mah lupa. Terima kasih, Neng. Terima kasih. Dan maafkan Mamang. Mamang sudah bikin repot, Neng, kasih. Tenan naon, Mang. Justru saya yang harus minta maaf atas nama suami saya. Kalau begitu, Mamang mohon maaf. Mau pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Helmnya Kang Bahar? Helmnya Kang Bahar teh kemana? Jagain rumah aja nggak becus, bikin pusing aja. Maafin Rasi, Kang. Rasi akui. Rasi memang salah. Rasi lupa bawa masuk helm Akang ke dalam rumah. Berarti kamu nggak pantas jadi istri. Astagfirullahaladzim, Kang. Hanya masalah helm. Akang teh tega bicara seperti itu terhadap Rasi. Emangnya kenapa? Hah? Kamu tahu itu helm dibeli pakai uang? Kamu tahu penghasilan Akang nggak besar? Penghasilan Akang kecil. Jadi sekecil apapun barang milik Akang, kamu harus menjaganya. Kalau kamu nggak bisa menjaga, berarti kamu istri nggak becus. Ah. Halo. Dibegal. Udah, Kang, ini kenapa ini kejadiannya ini?
Beneran kamu dibegal? Kita sempat lihat begalnya kabur bawa motor bapak ini, Kang. Iya, Kang. Betul, kami sudah mengejarnya, tapi mereka kabur, Kang. Hari ini begal udah masuk wilayah kita. Bahkan helm saya juga dicolong. Pokoknya sekarang semua dengar apa kata Bahar. Maling, apalagi begal, habisin. Setuju? Setuju nggak? Setuju! Tunggu. Sabar. Sebaiknya kita tangkap saja. Dan kita serahkan ke pihak yang berwajib. Negara ini negara hukum. Jadi siapapun yang melanggar hukum, wajib dihukum dengan hukuman yang setimpal. Nggak usah dengerin. Bubar. Ayo. Mau saya ikut campur lo? Saya hanya menjalankan kewajiban saya, Kang, sebagai adik. Untuk melindungi kakaknya, agar kakaknya nggak berbuat salah. Masih mau ngajarin gue? Gue udah tahu. Kang, tapi sikap Akang ini salah. Saya dapat kabar. Kalau Akang yang sekarang itu berbeda. Ternyata benar. Tahu dari mana lu? Hah? Dari Rasi? Gak penting kan siapa yang ngasih tahu saya. Yang penting sekarang, Akang berubah menjadi yang dulu. Kembali lagi yang diri Akang sesungguhnya. Banyak cincong lo. Bang, kenapa dia, Kang? Dia dibegal motornya di jalan kampung kita di sana. Udah, kalau gitu biar saya aja yang antar dia pulang. Nah, nggak usah, Den. Aja antar, Den. Ya udah, Kang. Saya mah khawatir, Kang. Sama si Benny. Takut diapa-apain tuh sama Kang Bahar. Ah, enggak. Benny kan adiknya Kang Bahar. Iya, tapi kan belakangan ini Kang Bahar berubah. Nah, lo. Orang itu bawa helmnya Kang Bahar tuh. Duh, kalau gitu kita sikat aja, Kang. Ya, kita sikat aja tuh orang tuh. Ayo. Lu maling aja. Ini helmnya Kang Bahar nih. Dasar lu maling lu. Kang, sudah, Kang. Cukup. Kamu masih naksir sama dia? Kang, Benny itu adik Akang. Tapi aku suami kamu. Kamu nggak berhak ngadu-ngadu soal aku. Ngadu apa, Kang? Saya tidak ngadu apa-apa. Teteh yang ngasih tahu saya, Kang. Bukan Rasi. Jadi Akang nggak berhak malahin Rasi. Terbukti kan? Sekongkol kalian berdua. Hah? Dari awal aku sudah tahu. Di antara persahabatan kalian pasti ada cinta di dalamnya. Itu yang buat kamu gak sopan sama kakak kamu. Kang sudah tuh, Kang. Kang sudah, Kang istighfar. Kang. Orang yang nyolong helm Akang ketangkep. Ayo udah. Jangan. Jadi kamu? Iya, Pak. Ini saya tukang pijat keliling itu, Pak. Dari awal saya sudah curiga nih orang gak beres. Saya bukan pencuri, Pak. Tolong saya. Ini, Kang, helmnya. Saya cuma mau mengembalikan helm itu, Pak. Saya tidak mencurinya. Bawa ke Bon. Kita harus susul Kang Bahar. Kang Bahar itu sekarang lagi gelap mata. Kalau kamu susul dia sekarang, kamu pasti hanya kena marahnya saja. Kamu tahu sih, Kang Bahar udah nyuruh warga-warga buat membunuh semua maling yang masuk kampung ini. Kalau semua itu terjadi, Kang Bahar juga yang dapat masalah. Udahlah, urusan maling urusan laki-laki. Tapi ini juga urusan Rasih, Kang. Karena laki-laki itu adalah suami Rasih. Imam Rasih dalam keluarga ini. Kamu gak usah ceramain aku lah.
Aku tahu mana yang salah, mana yang benar. Yang salah udah pasti itu maling. Ya wajar kok dia mati. Yang harus mati itu adalah sifat buruknya, Kang. Penyakit hatinya, bukan manusianya. Kita teh tidak punya hak atas nyawa seseorang. Lagian udah telat kok. Malingnya udah mati. Astagfirullahaladzim. Kang. Apa lagi? Akang tahu. Allah pernah memarahi seorang nabi karena ia menyuruh anak buahnya untuk membakar sarang semut. Seorang nabi, Kang. Seorang nabi saja dimarahi karena ia membakar semut. Sementara Akang, Masya Allah, Kang, yang Akang bakar itu manusia, Kang. Bukan manusia, maling. M-A-M-A-L-I-L-I-Ang, maling. Maling itu tetap manusia, Kang. Udah. Kau mau ngungkit ini terus? Mau akan di penjara? Gak mau kan? Ya udah, diam. Berisik. Kang. Jarot, kenapa, Rot? Saya ada sering lihat orang tak dikenal masuk ke kebun kosong. Tempat kita ngubur mayat yang kosong, Kang. Oh ya? Siapa? Wah, saya teh kurang tahu juga, Kang. Saya khawatir kalau mereka teh intel. Polisi nggak akan tahu permasalahan ini kalau nggak ada warga yang bocorkan. Kalau warga teh nggak mungkin, Kang, buka mulut. Mereka kan takut sama Kang Bahar. Kecuali apa? Kalau kamu sampai lapor polisi, sama aja kamu mencelakai kakak kamu Bahar. Dan juga Rasi sahabat kamu. Dan Teh, Ben. nggak ada jalan terbaik lagi, Teh. Selain kita laporin ke polisi. Apanya yang terbaik, Ben? Kamu seneng melihat kakak kamu Bahar masuk penjara? Dan Rasi pasti akan menderita. Dan Teteh pasti akan sedih setiap harinya, Ben. Tapi, Teh, Kang Bahar juga yang salah. Kalau kita diam aja, kita juga yang dipersalahkan. Ini teh memang kesalahan Kang Bahar. Rasi. Saya teh tahu kalau apa yang sudah dilakukan Kang Bahar teh memang fatal. Rasi juga bingung harus bagaimana. Tapi Rasi mohon, Ben. Tolong jangan laporkan Kang Bahar ke polisi. Sih, lapor atau enggak, pada akhirnya ketahuan juga. Rasi tahu, Ben. Tapi Rasi masih belum bisa. Rasi mohon sama kamu. Tolong jangan laporkan Kang Bahar. Tolong. Ben, tolong jangan lapor polisi, Ben, saya mohon. Rasi, kamu jangan begini. Tidak, Ben. Benita tidak salah. Semua yang akan dilakukan Benita benar. Cuma saya sebagai istrinya Kang Bahar belum siap untuk menerima kenyataan ini. Saya belum siap. Tolong kasih saya waktu, Ben. Saya mohon. Kamu itu udah banyak disakitin sama Kang Bahar. Kamu nggak pantas kayak gini. Seburuk apapun, Kang Bahar
Bahar teh tetap suami Rasi. Rasi, berdiri. Ayo. Tidak mau. Ben, tolong kamu jangan lapor polisi ya. Tolong, Ben. Oke, ya udah. Benny nggak bakal lapor polisi. Terima kasih, Ben. Ya Allah, ampuni hamba-Mu yang lemah ini. Hamba tidak mampu menjadi istri yang soleha. Hamba gagal merawat keistiqomahan suami hamba dalam takwa, ya Allah. Ampuni hamba, ya Rabbi. Ampunilah suami hamba. Berikan nur hidayah-Mu untuk suami hamba, ya Allah. Hamba mohon padamu. Tolong. Kang, Akang teh kenapa, Kang? Kang? Seumur hidup baru kali ini mimpi serem. Kenapa ya? Ya, Aku pinjam motornya Pak Bahar dong. Ada yang bisa beli. kau ini. Ya sudah bareng saja sama aku. Tapi kau yang bawa motornya ya. Nih, kuncinya. Jangan ya. Pagi, Pak. Pagi. Oh ya Pak Bahar gimana? Pak RW sini udah nggak banyak tuntutan lagi kan perihal keberadaan gudang kita di wilayah sini? Oh, aman Bu. Syukur deh kalau gitu. Pak Bahar ini jawara kampung desa Kolot, Pak. Makanya kalau ada pungli-pungli yang nggak jelas gitu, bisa cepat diberesin sama Pak Bahar. Ya sudah, lanjutin lagi kerjanya Pak Bahar. Ya, terima kasih Pak. Kenapa Pak Horas? Aku mohon maaf Pak. Motor Bapak dipinjam Pak Nurman. Apa? Terus? Aku bocahnya Pak. Terus Pak Nurman mau memarkirkan motornya Pak. Malah tertabrak Pak. Badan Pak Nurman terbakar Pak. Terus motor saya gimana? Itulah Pak. Aku mohon maaf Pak. Motor Bapak terbakar. Kosong Pak. Aku mohon maaf Pak. Kang, maling yang song itu sudah mulai mengeluarkan bau, Kang. Gali lubang yang dalam dong. Iya, Kang. Iya, Kang. Kamu ingetin lagi sama warga. Jangan ada yang buka mulut. Kalau kamu ada yang kosong. Oh iya, Kang. Motornya kemana, Kang? Kosong. Kosong. Kang, cepet pulang Kang, rumahnya kebakaran. Hah? Aduh. Ini ada apa? Kompor meledup.
Tapi HP ini udah mati, sekarang aman, Kang. Rasi! Rasi! Aduh, mana sih? Udah pulang. Pulang. Yuk, assalamualaikum, Kang. Terima kasih sudah bantuin saya ya. Motor kebakar, dapur rumah juga kebakaran. Kenapa masalah datang bertubi-tubi begini sih? Kang, maafin Rasi ya Kang. Rasi tidak bisa jaga rumah. Rasi juga tidak habis pikir atuh Kang. Kok bisa-bisanya gas itu meledak? Padahal gas etatnya masih baru. Udah kebakar ini mau diapain lagi? Itu tandanya apa? Kamu nggak becos jadi istri. Kenapa mimpi itu lagi ya? Kang, kunaon Kang? Hah? Kang mau kemana Kang? Kang. Akang teh baik-baik saja, Kang. Rasi lihat, belakangan ini Akang sering sekali terbangun malam-malam sambil teriak. Akang mimpi buruk. Kalau iya, bisa jadi itu karena Akang memikirkan masalah-masalah yang belakangan ini sering menimpa kita. Kalau boleh Rasi kasih saran, Kang, sebaiknya Akang kembali mendekatkan diri kepada Allah. Kayak Benny lu, pinter, so paling benar. Bukan begitu. Tapi semakin kita jauh dari Allah, akan semakin jauh juga kita dari ketenangan. Dan akan semakin mudah kita dikendalikan oleh amarah, Kang. Tidak! Jangan pernah nambahin masalah, Kang! Ya Allah, beri hamba-Mu kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi semua ini, ya Allah. Kayaknya Citra bakalan berhasil deh yakinin Papa supaya AA jadi manajer di perusahaannya. Ya? Iya. Tapi sebenarnya jadi direktur juga bisa sih. Asalkan Abahar bisa tegas menceraikan Rasi. Citra memang memberikan banyak kemungkinan aku bahagia. Tapi aku sendiri tidak tahu kenapa aku belum berani mengambil keputusan. Kalau Abahar menikah sama Citra, perusahaan yang besar ini akan jadi miliknya Abahar. Dan rumah dengan pemandangan yang indah. Dan yang paling penting, Citra bisa kasih Abahar anak yang lucu-lucu dan masih hidup. Cukup, Citra. Kamu boleh cerita apapun tentang Akang. Tapi kamu nggak boleh ngungkit tentang anak Akang. Maafin Citra, A. Abahar! Abahar maafin Citra, A. Kamu baik-baik aja, sayang. Terus anak kita gimana?
aku keguguran lagi, Kang. Ya Allah, kenapa aku harus dihukum begini, ya Allah? Kenapa aku harus ditakdirkan untuk tidak ketemu kamu, Nak? Sini. Sini, nggak apa-apa. Nama kamu siapa? Atoy, kamu nggak bisa bicara. Jangan menangisi makam. Iya, makasih ya. Berdoa kepada Allah untuk yang di makam ini. Kamu mau bersihin makam ini, nanti Bapak kasih uang. Iya, boleh. Untuk makan? Iya, silakan. Kasihan anak ini. Tapi wajahnya menyejukkan. Bapak titip makam ini ya, dibersihin ya. Nggak apa-apa, ambil. Makasih ya. Halo? Pertama Citra mau minta maaf soal omongan Citra tadi, A. Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Citra benar-benar minta maaf ya, A. Dan yang kedua, A harus segera ke gudang, A. Karena gudang nomor 3 kebakaran. Apa? Gudang terbakar? Iya, A. Dan semua produk titipan itu gosong. Apa? Gosong? Papa sudah suruh HRD pecat kepala gudang itu. Dan Papa tahu siapa Bahar. Pak, semua ini cuma musibah aja kok, Pak. Dan ini bukan 100% kesalahannya Abahar. Pak Bahar itu udah berusaha melindungi gudang kita, Pak. Papa sudah selidiki siapa dia. Dari mulai kenapa dia keluar dari perusahaan lamanya, termasuk statusnya yang masih punya istri. Papa dengar kamu sedang dekat dengan dia. Papa tegaskan, Papa nggak akan izinkan kamu berhubungan dengan dia lagi. Pak, kalau Papa memisahkan Citra dengan Abahar, Papa harus menyiapkan waktu dan orang yang banyak untuk mencari di mana Citra. Dan kalau Papa memecat Abahar, Papa akan kesulitan mencari di mana keberadaan Citra. Citra! Hai. Saya Citra. Punten ya, Citra saha? Citra, mantan pacar suami kamu waktu SMA. Oh, Citra. Oh ya, kebetulan ya kita ketemu di sini. Tadinya saya tuh mau ke rumah kamu. Aya naon atuh, Cit? Saya mau kasih tahu, Abahar itu tadinya dipromosikan jadi manajer di perusahaan papa saya. Tapi karena masalah kebakaran di gudang kemarin, semuanya jadi kacau. Dan papa saya akan memecat Abahar. Masya Allah, jangan atuh, Cit. Saya mohon tolong Kang Bahar. Kang Bahar teh sekarang lagi banyak masalah. Kalau sampai dia dipecat lagi, pasti dia akan sangat kecewa. Oke, semua akan jadi lebih baik buat Abahar. Kalau kamu rela diceraikan dan mengikhlaskan Abahar menjadi suami saya.
cerita masalah ini sama Teteh lagi. Soalnya Rasi nggak tahu, Teh. Rasi harus cerita sama siapa lagi. Gak apa-apa, Rasi. Walaupun Bahar adik kandung Teteh, tapi Teteh tidak akan membela Bahar yang jelas-jelas bersalah. Rasi Teh tidak menyangka kalau perubahan sikap Kang Bahar juga merubah kesetiaan Kang Bahar terhadap Rasi. Astagfirullahaladzim. Teteh benar-benar gak menyangka. Tapi memang benar. Ketika setiap manusia terbiasa menyelesaikan masalah-masalah hidupnya tanpa iman, pasti banyak hal buruk yang akan terjadi. Ya udah, kamu yang sabar ya. Insya Allah Teteh akan menasihati Bahar. Sekarang Teteh mandi dulu, nanti kita sama-sama ke rumah kamu ya. Rasi. Maaf tadi aku sempat dengar pembicaraan kalian. Den, tolong jangan beritahu siapa-siapa ya masalah ini. Biar yang tahu hanya aku, kamu dan juga Teteh. Kenapa sih? Kenapa kamu masih belain dia? Masih lindungin dia? Kenapa? Karena Kang Bahar itu teh suami aku. Kalau aja waktu itu aku nggak terlambat ngungkapin perasaan aku sama kamu sih. Semua ini nggak bakal terjadi sih. Maksud kamu? Dulu, waktu kamu bilang sama aku kalau kamu dilamar sama Kang Bahar. Di saat itu juga, aku mau ngungkapin perasaan aku sama kamu sih. Udah cukup lama aku cinta sama kamu sih. Dan sampai sekarang, aku masih cinta sama kamu. Cukup, Ben. Jangan diteruskan lagi. Aku harus pergi. Sip, aku nggak rela kalau kamu menderita kayak gini. Cukup, istighfar, Ben, istighfar. Aku ini kakak ipar kamu. Aku ini masih istri sah Kang Bahar, kakak kandung kamu sendiri. Dia nggak pantas jadi suami kamu. Buruk apapun Kang Bahar, dia itu tetap suami aku. Laki-laki yang aku cintai. Dan kamu teh tidak punya hak untuk menjelek-jelekan dia. Beni! Beni! Orang luar udah mulai tahu tentang maling gosok. Dan gak ada yang berani ngadu kecuali kamu. Ya kan? Hah? Benny gak pernah ngadu, Kang. Walaupun Benny sangat ingin melakukan itu. Aku yakin. Kamu pingin banget aku masuk penjara kan? Supaya bisa deket-deket sama dia. Astagfirullahaladzim, kau istighfar. Diam kamu! Apaan kamu teriak-teriak di rumah Teteh? Ganteng kan? Aduh. Bahar. Anak Teteh. Kamu bicara yang sopan dong. Selama ini Bahar udah sabar ngadepin Teteh. Teteh sudah Bahar anggap sebagai pengganti almarhumah ibu. Tapi kalau Teteh selalu lindungi dia, Bahar nggak bisa, Teh. Dia udah ngerusak rumah tangga Bahar, Teh. Kamu itu bicara apa sih? Nenek ini kan adik kandung kamu. Teh, Teteh lihat sendiri kan. Dia udah mencintai Rasi dari dulu sampai sekarang, Teh. Dan saya yakin, Teh, Rasi juga mencintai dia, Teh. Astagfirullahaladzim, Kang. Memangnya Kakang teh tidak pernah merasakan ketulusan cinta Rasi. Akang tidak merasakan betapa cintanya dan pengabdian Rasi terhadap Akang. Akang tidak merasakan, Kang. Seburuk itukah Rasi di mata Akang? Diam kamu, mau ditampar kamu! Pukul Rasi, Kang. Ayo tampar. Demi Allah, Rasi ikhlas. Demi Allah, Kang. Tapi yang satu harus kamu ingat, Kang. Seburuk apapun Rasi, Akang tidak punya hak untuk berselingkuh sama Citra. Rasi tahu, Kang, kalau keinginan Akang untuk bisa punya anak itu sangat besar. Tapi demi Allah, Kang, keinginan Rasi untuk bisa punya Akang itu juga sama besarnya seperti Akang. Bahkan mungkin lebih. Rasi akui, Kang. Rasi sangat terpukul begitu Citra datang minta Rasi untuk cerai sama Akang.
Citra bilang dia teh melakukan itu atas dasar cinta. Atas dasar keinginan Akang yang kuat untuk bisa punya anak. Dan terlebih lagi atas dasar bayi yang ada dalam kandungannya. Enggak. Itu nggak bener Rasi. Akang akui, Akang belakangan ini deket sama Citra. Tapi sumpah demi Allah, Akang tidak melakukan apapun, Rasi. Tidak melakukan apapun. Citra ngelakuin ini semua demi kebaikannya Abahar. Ya, tapi kamu ngapain datengin istri saya? Paling ngaku kamu hamil. Kita nggak pernah ngelakuin kayak gitu. Emangnya kenapa? Apa bedanya Citra cerita atau enggak soal itu ke Rasi? Itu akhirnya kalau kita menikah, itu akan jadi masalah kan, A? Kecuali kalau Abahar masih mencintai si Rasi kampungan itu dan rela nggak punya anak seumur hidup AA karena Rasi. Diam kamu! Udah berapa kali aku bilang jangan bicarakan hal itu. Tapi emang itu kan. Diam! Kamu yang diam. Ini kantor saya. Kamu nggak berhak teriak-teriak di kantor saya dan memarahi anak saya. Apa kamu masih mengharapkan laki-laki kampungan itu? Terserah Papa. Citra nggak mau lagi tinggal di sini, Pak. Citra mau pergi. Ya Allah, lindungilah suami hamba. Berikan hidayah-Mu untuknya. Sekuat apapun usaha hamba merubah hati Kang Bahar, hamba sadar hamba tidak akan pernah mampu, ya Allah. Karena hanya Engkaulah sang pemilik hati, yang mampu merubah hati yang hitam menjadi putih, yang mampu menghijrahkan Kang Bahar dari kegelapan ke jalan yang terang. Hamba mohon, ya Allah, curahkanlah hidayah-Mu untuk suami hamba. Apapun yang terbaik untuk kami. Dan berikanlah kami kekuatan untuk tetap bersyukur atas nikmat-Mu, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Saya ibunya Atoy, Pak. Ya. Uang yang Bapak berikan ke Atoy sangatlah besar. Jadi saya membantu Atoy untuk membersihkan makam ini. Nggak apa-apa, Bu. Saya baru sekali ketemu Atoy. Tapi jujur saya suka sama Atoy, Bu, karena anaknya baik. Atoy juga suka sama Bapak. Kalau gitu, kami pamit dulu ya, Pak ya. Kata Atoy, supaya Bapak lebih khusyuk mendoakan anak-anak Bapak. Iya, Bu, baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atoy. Aku nggak sedih walau nggak bisa bicara. Karena aku yakin Allah sayang aku. Dan aku juga sayang sama Allah. Bahar, ada pesan buat kamu dari Pak Adi.
Toy. Bapak dikejar penjahat. Loh, Bapak? Di sini. Lihat orang lewat sini nggak? Ya, tinggi. Sana. Ayo kita kejar. Maaf ya, Bu. Saya jadi merepotkan. Tidak apa-apa, Pak. Justru saya berterima kasih. Bapak mau baik sama Atoy. Sama-sama, Bu. Oh iya, Bu. Saya menemukan bukunya Atoy di makam. Ternyata dia anak yang cerdas juga ya, Bu. Tulisannya juga bagus. Kalau boleh saya tahu dia kelas berapa, Bu? Sebenarnya Atoy tidak sekolah, Pak. Ia bisa menulis karena diajarin sama bapaknya. Orang yang mengejar Bapak sudah pergi. Alhamdulillah, makasih ya, Toy. Kalau boleh saya tahu, bapaknya Atoy kemana, Bu? Sebenarnya Atoy merasa bersalah sama ayahnya, Pak. Bersalah, maksudnya apa, Bu? Tempo hari suami saya sakit. Kami tidak memegang uang sedikit pun. Kami bingung. Atoy merasa kasihan sama saya. Atoy pergi, lalu kembali lagi dengan membawa sebuah helm. Helm? Iya. Kita miskin. Kita banyak kekurangan. Tapi bukan berarti kita harus jadi pencuri. Bukan berarti kita punya hak untuk mencuri helm ini. Kita bukan penjahat. Mulai sekarang, kamu jangan keluar rumah. Dan jangan kamu datangi rumah tempat kamu mencuri helm ini, Atoy. Jadilah anak yang pandai, soleh dan jujur, nak. Jangan mau jadi orang miskin. Tapi jangan takut mati sebagai orang miskin. Karena itu lebih baik daripada harus mati sebagai orang kaya yang zalim. Suami saya pergi untuk mengembalikan helm itu dan tidak pernah kembali lagi. Saya bukan pencuri, Pak. Tolong saya. Ini Kang helmnya. Saya cuma mau mengembalikan helm itu, Pak. Saya tidak mencurinya. Bawa ke kebun. Sampai sekarang, Ate selalu berpikir ayahnya marah. Makanya menghilang.
Roy. Maafin Bapak ya. Maafin ya. Bener teh, saya mah nggak ngeliat Kang Bahar. Iya. Betul, Is. Kamu teh tidak lihat. Bener atuh teh. Kalau gitu, saya teh permisi dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau suami nggak pulang, terus nggak bilang-bilang, bisa jadi ada yayang-yayang baru yang bikin dia ogah pulang. Makanya punya suami itu dijaga. Ya Allah, kemana lagi saya teh harus cari Kang Bahar? Teh, ada yang nyariin. Saha, Kang? Itu, teh, orangnya. Dengan surat ini akan sampaikan penyesalan Akang atas segala perbuatan Akang selama ini. Akang sadar Akang telah membiarkan amarah dan nafsu menjadi panglima hidup Akang. Akang akhirnya menyerahkan diri Akang ke polisi. Berharap Allah mengampuni Akang atas perbuatan-perbuatan Akang. Berharap Akang bisa berubah lebih baik dalam dijeruji penyesalan ini. Akang akan turuti apapun keinginan Rasi selama itu yang terbaik untuk istri Akang. Walaupun Akang masih sangat membutuhkan Rasi, Akang masih berharap ada kesempatan kedua untuk membayar utang-utang Akang sebagai suami kepada Rasi. Dan Akang mohon, jadikan Atoy bin Deden menjadi anak kita. Jadikan Ibu Suli saudara kita. Bila sekiranya Rasih masih membuka kesempatan kedua untuk Akang, suamimu, Bahar. Toy. Sungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan niatkan ibadah, menjalankan perintahnya. Awali bismillah, niatkan ibadah. Halo, assalamualaikum. Iya dok. Harus ke sana. Iya dok. Sebentar lagi saya ke sana. Waalaikumsalam. Jadi saya kanker rahim, dok. Iya bu, ibu menderita kanker rahim.
dan harus segera diangkat. Karena bisa membahayakan ibu. Saya harus diangkat, dok. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iya, Bu. Itu satu-satunya cara yang terbaik agar ibu bisa selamat. Tidak ada jalan lain, Bu. Dokter. Mas nggak keberatan kalau kita mengadopsi anak? Mas, aku pun juga nggak keberatan kalau Mas nikah lagi hanya untuk mendapatkan keturunan. Sayang, kamu kenapa ngomong itu sih? Aku tuh gak suka. Mas, maafin aku, Mas. Maafin aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang, Mas? Iya, sayang. Tuh, aku banyak masak makanan kesukaan kamu. Masih ada, tunggu sebentar ya. Nah, ini sayur brokoli kesukaan kamu. Biar makin sehat. Waduh, sayang. Kamu masak hari ini banyak sekali. Ya, mumpung masih sempat, Mas. Dan ada waktu. Emangnya besok-besok kamu nggak ada waktu gitu buat masak? Udah, jangan banyak tanya. Sekarang kamu makan, ya? Sini kok. Mau banyak atau mau sedikit? Dikit aja dong. Dikit-dikit dulu ya. Ya. Ini brokolinya. Ya, dikit lagi deh. Mas, aku boleh nanya nggak? Boleh? Ya, susah amat. Sebenarnya wanita idaman kamu kriterianya kayak apa sih? Yang pakai hijab gimana? Sayang, perempuan tuh pakai hijab kek, mau pakai daster kek, yang penting perempuan itu sedang ada di samping Mas, dan perempuan itu udah membuatkan masakan kesukaan Mas. Aku nggak tahu makan jadi kesana. Makan juga ya. Terangkanlah Allah
kehabisan waktu. Harus ada yang menjaga Mas Pandu begitu aku pergi. Tapi siapa? Hai Nat. Hey, gue on time kan kali ini? Numbe-numbe, on time. Nat, lo kenapa? Kenapa? Lo pucat banget sih. Kurus lagi. Lihat tuh mukanya tuh. Ih, pucat banget. Lo sakit ya? Pucat enggak kok, kalau kurus mungkin iya. Soalnya gue tuh kurus nahan kangen, menahan rindu sama sang sahabat. Sombong banget. Gue juga tahu itu jawabannya. Siapa lagi sih sahabat terbaik di dunia ini selain gue? Fit, gue juga sebenarnya janjian sama lo tuh ada kepengen, ada yang mau ditanyain sih sebenarnya. Tapi serius. Apaan? Jangan bercanda dulu, ntar jawabnya ya. Jadi gue tuh pengen tahu sebenarnya kriteria cowok idaman lo tuh kayak apa sih? Mulai deh. Itu aja masalah percomblangan. Yang dikenalin sama A, dikenalin sama B. Gak ada yang jelas males. Ya kan emang dari dulu gue pengen nyomblangin lo. Tapi berubah-ubah terus sih lo nya. Pengennya nanti yang rambutnya keriting, yang rambutnya lurus. Bingung gue jadi. Nggak segitunya juga kali. Nih ya, gue jawab dengan serius. Catat tapi jangan salah nanti. Gue sukanya cowok yang agamanya bagus. Kalau ibaratnya dia pinter, ganteng, ya itu gue anggap bonus lah. Berarti Mas Pandu masuk dong kriteria lo. Aneh-aneh aja sih lo. Masa gue sama Mas Pandu? Wah beneran sakit lo kayaknya ya. Udah, gak usah ngomong macem-macem. Sekarang gue kelaparan, gue mau pesen makan. Lo malah udah duluan lagi pesen gak nungguin gue. Mas. Pemeriksaan laboratorium Bu Nadia. Jadi istri saya. Benar, Pak. Istri Bapak menderita kanker rahim. Hasil lab ini sebenarnya sudah sejak bulan lalu. Dan saya sudah menyarankan ibu untuk melakukan operasi. Tapi istri saya nggak pernah cerita apa-apa ke saya, dokter. Ya mungkin Bu Nadia punya pertimbangan tertentu. Tapi harus segera diangkat Pak rahimnya. Kalau tidak akan membahayakan Ibu Nadia. Dokter, lakukan yang terbaik buat istri saya, dokter. Insya Allah, Pak. Kami akan lakukan yang terbaik. Sayang, kenapa kamu nggak pernah cerita sih sama Mas? Kenapa kamu simpan sendiri? Harusnya kan kamu cerita sama Mas. Mas ini kan suami kamu. Aku nggak apa-apa, Mas. Aku akan sehat.
Tete Fitri sekarang suruh dia kesini. Sekarang, Mas. Ya Allah. Udah takdirin sayang. Terangkanlah. Mas Pandu. Ya alhamdulillah kamu langsung datang. Nadia gimana, Mas? Aku benar-benar nggak tahu kalau Nadia sakit. Betul, Fit. Aku juga baru tahu dari dokter. Ternyata hasil lab itu sudah sebulan yang lalu. Sepertinya Nadia menyembuhkan sakitnya. Terus sekarang Nadia gimana, Mas? Harus segera dioperasi. Makanya sekarang aku mau pulang, mau nyiapin biaya untuk operasi. Ya, aku minta bantuanmu sekarang untuk jagain Nadia ya. Aku pulang. Assalamualaikum. Hati-hati, Mas. Waalaikumsalam. Fit. Kenapa sih lo nggak bilang sama gue kalau lo sakit? Gue gak apa-apa kok. Gue gak Nggak apa-apa bagaimana sih, Nak? Gue ini lagi sakit. Fit. Gue minta tolong ya. Lo ambil itu surat di laci meja rias gue di rumah. Iya, boleh. Tapi kita nunggu Mas Pandu datang dulu ya. Biar lo ada yang nemenin di sini. Fit. Makasih ya lo udah jadi teman gue. Jadi sahabat terbaik gue. Udah deh, Nak. Gak usah drama. Gue juga senang banget bisa jadi sahabat terbaik lo. Fit. Gue titip Mas Pandu ya. Gue yakin dia bakal jagain lo sama kayak dia jagain gue. Enggak, Nak. Lo pasti bakal sembuh. Ya, yang penting lo istirahat. Nanti juga Mas Pandu datang, ya. Lo bakal sembuh kok, Nak. Percaya deh sama gue, lo pasti sembuh, Nak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nadia bangun, Nadia. Nadia jangan tinggalin gue. Gue gak mau tinggalin Nadia. Nadia.
Ya, Fit. Nadia, Mas. Iya. Nadia kenapa? Nadia udah pergi, Mas. Maksud kamu apa? Nadia udah pergi, Mas. Pergi ninggalin kita. Nadia udah pergi untuk selama-lamanya, Mas. Udah gak ada lagi Nadia, Mas. Sebelum meninggal pernah nyuruh aku untuk ngambil surat di laci kamarnya. Aku khawatir ini wasiat atau mungkin ada hal penting. Makasih. Udah dong nangisnya. Nadia gak kemana-mana kok. Nadia deket sama Mas. Nadia cuma lebih dulu aja dipanggil sama Allah. Nadia yakin Allah punya rencana baik buat kita. Itu juga yang selalu Mas bilang sama Nadia kan. Mas Pandu, Nadia sadar Nadia bukan wanita yang sempurna. Nadia nggak bisa kasih keturunan. Maaf ya Mas. Maaf kalau aku nggak pernah cerita tentang penyakitku. Aku nggak mau Mas sedih. Mas Pandu, Mas tahu kan Fitri itu sahabat terbaikku sejak kecil. Fitri wanita yang baik, sabar dan soleha. Nadia senang kalau Mas berkenan menjaga Fitri seperti Mas menjaga Nadia selama ini. Menikahlah dengannya, Mas. Nadia yakin Fitri yang terbaik untuk Mas. Bahkan jauh lebih baik dari Nadia. Nanti kalau kalian ijab kabul, Nadia meminta izin sama Allah untuk melihat kebahagiaan kalian. Sekarang kalian berdua telah sah menjadi seorang suami istri, maka jagalah rumah tangga ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ditanya. Sebenarnya wanita idaman kamu kriterianya kayak apa sih? Gue sukanya cowok yang agamanya bagus. Kalau ibaratnya dia pinter, ganteng, ya itu gue anggap bonus lah. Berarti Mas Pandu masuk dong kriteria lo. Karena kebahagiaan kalian adalah kebahagiaan Nadia juga. Subhanallah, sungguh betapa mulia apa yang sudah dilakukan oleh wanita soleha yang satu ini. Bayangkan, karena begitu cinta kepada suaminya, dia berusaha untuk membahagiakan suaminya dengan apapun yang bisa dia lakukan. Bahkan, dia sanggup mengorbankan dirinya sendiri. Subhanallah. Wanita-wanita yang mulia seperti ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kemuliaan apa?
Allah akan langsung berkata kepada wanita yang soleha ini, silahkan nona, anda masuk pintu surga mana yang ingin anda masuki. Disuruh milih oleh Allah. Artinya udah barang tentu dia akan menjadi penghuni surga. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan seperti ini, Rasulullah mengajarkan 4 poin yang harus dilakukan oleh wanita-wanita muslimah. Pertama, mengerjakan salat 5 waktu. Yang kedua, puasa di bulan suci Ramadan. Ketiga, taat dan patuh kepada suami. Dan yang keempat, pandai menjaga kehormatan dan harga dirinya. Tampil beda hanya untuk suami, tampil apa adanya untuk orang lain. Jangan dibalik, tampil beda buat orang lain, tampil apa adanya buat suami. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi orang-orang yang bisa mewarisi surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.